Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau bukan Wibu, subscribe juga sih. Intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung saja ke alur cerita manhwa terbaru yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke ya, langsung saja tanpa intro. Salam cus. Di Cina ada satu perusahaan besar yang menguasai beberapa komoditas penting di negara Cina. Dan semua itu berkat seorang pria jenius yang dapat mengakuisisi saham dari berbagai saham di perusahaan-perusahaan penting di Cina. Namanya adalah Sun Wuzhu. Umur 39 tahun, masih jomblo. Ia adalah CEO di perusahaan tersebut. Ia ganteng, cerdas, dan ulet dalam bekerja. Dan yang paling utama, ia masih jomblo. Banyak cewek-cewek yang kesemsem sama si Wuzhu. Bahkan ada cowok juga yang kesemsem. Wanjit, ada cowok juga yang suka. Malah. Ya, di sisi ganteng dan cerdasnya Wuzhu dalam memimpinnya, ia punya kebiasaan yang unik dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, bahkan oleh komisaris sekalipun. Dan itu adalah kebiasaan yang sangat-sangat digandrungi oleh para laki-laki, yaitu ngewibu. Wadidaw, ternyata ngewibu, maniak wibu ini. Terlihat ada banyak komik dan juga ada beberapa action figure itu ya. Dan sekarang ada 4 layar di depannya. Sepertinya ia mau main game. Dan game yang sangat ia sukai adalah Fantasy Labyrinth Magic Domain. Wadidaw, itu game apa dah? Itu game PC yang sangat ia sukai. Soalnya game ini membuat pikirannya tenang, penuh dengan perhitungan, dan itu membuat dirinya mudah untuk berkonsentrasi. Dan tiba-tiba duar, meledak. Kantor si Wuzhu meledak. Apa-apaan ini? Lagi asik-asik yang ngewibu malah modar gara-gara ledakan. Ini serangan teroris dari mana sih? Ya, beberapa karyawan dan teman Wuzhu serta itu ya ada komisarisnya, mereka menangis karena CEO kebanggaan mereka telah modar karena ledakan. Dan ternyata ledakannya karena tabung gas yang ada di bawah itu ya. Soalnya di bagian bawah itu ya, di bagian bawah kantornya itu ada dapur atau pantry, dan gasnya malah meledak sampai ruangan Wuzhu benar-benar hancur lebur, beserta orangnya juga hancur lebur. Wadidaw. Dan ya, seperti biasa, ia pun terisekai ke dunia lain. Dan ia terisekai menjadi tengkorak. Waduh, tengkorak cuk, apa-apa Anda? Kenapa terisekai jadi tengkorak? Ia pun gak percaya dan menangis. Di kehidupannya yang kedua, ia malah jadi tengkorak, monster tengkorak cuk. Sial bener dah. Ia pun menangis sambil jedar-jedor itu ya di batu kristal, sampai HP-nya menurun itu ya, menurun satu gitu. Ya, ia pun melihat status videonya dan ya, mengecewakan sekali. Statusnya Skeleton Warrior level 1, atributnya masih 10 semua, dan senjatanya pedang dan tameng rusak. Wanjrit, bener-bener apes, masa pedang sama tameng rusak. Ya, CEO kita yang gandeng bak pangeran sekarang berakhir menjadi tengkorak lemah. Ini gimana ini? Dosa apa yang ia perbuat sehingga nasibnya jadi seperti ini? Wadidaw. Ketika sedang bersedih, tiba-tiba kepalanya diserang sesuatu. Ternyata diserang manusia. Walah, apa lagi ini? Dan dung, game over. Wanjrit, modar lagi. Tapi ia dihidupkan kembali oleh sistem dan ia bisa respon, tapi di-kill lagi, hidup lagi, di-kill lagi, hidup lagi, dan di-kill terus, hidup terus. Ampun dah, lemah banget, gak ada perlawanan sama sekali, modar terus ini. Dan ya, suatu hari di kematiannya yang ke-125, wanjit banyak banget, ia direspon ke dalam Magic Circle.
Dan si Wuju direspon di depan pintu masuk labirin. Dan ia melihat ada dua cewek yang memasuki pintu labirinnya. Sepertinya mereka petualangan pemula. Wuju pun mau lari secara diam-diam, soalnya ia nggak mau modar terus-menerus. Akan tetapi, tong, ada tombak yang dilempar tepat di belakangnya. Tengkorak Wuju kaget dan terlihat ada dua cewek montok yang mau mengkill si Wuju. Si cewek tombak sepertinya sedang mengajari si cewek pedang untuk ngekill. Si cewek pedang pun berlari, tapi malah jatuh. Wanjrit, malahan nih cewek pemula banget dah. Ampun dah. Karena lucu, si Wuju refleks ketawa, dan si cewek tombak malah marah karena temannya diketawai sama tengkorak. Dan crot, di slash itu si Wuju modar lagi dah. Ya, scene pun berpindah. Suatu hari Wuju dikejar-kejar banyak manusia. Ia tidak mau modar terus-menerus, jadi Wuju berlari menjauhi para manusia. Dan tidak disengaja ada skeleton Cavalry. Itu ya pasukan skeleton yang dikomandani oleh penunggang kuda skeleton. Itu ya, mereka muncul dari dalam labirin. Mereka pun melewati Wuju dan menyerang para manusia. Para manusia pun dihajar monster tengkorak level tinggi, dan Wuju tidak mau ketinggalan. Ia juga ikut menyerang manusia yang selama ini ngekill dirinya berkali-kali. Ia juga mau balas dendam, dan ciat, dihajar satu manusia dan slash. Dan ada lagi ini dua cewek yang kemarin ngekill si Wuju, dua cewek montok yang sedang ketakutan. Mereka memohon untuk tidak dikill. Ya, karena Wuju memahami bahasa manusia, ia pun cuma senyum-senyum doang sambil tersipu malu. Waduh, sepertinya kewibuannya masih ada pas ngelihat cewek montok ini. Wadidaw, penyakit wibu ini mah. Tapi si cewek tombak langsung mengambil pedang dan bush, modar lo. Ia malah menyerang Wuju yang sedang baik hati, tapi malah mau dikill. Walah, nih cewek gimana sih? Ya, Wuju pun kesal. Dan ia langsung mencekik si cewek. Dan ya, saatnya memberi si cewek kenikmatan, yakni kenikmatan dikill berulang-ulang cuk. Dan ditusuk datu sama si Wuju tanpa ampun. Wadidaw. Setelah ngekill tuh cewek, si Wuju malah naik level. Ia baru merasakan naik level. Ini benar-benar menyegarkan. Oh kondo, tapi dari belakang tampak ada yang mau menyerang Wuju. Wuju pun menoleh. Dan itu wanjit bener dah. Ternyata si komandan tengkorak yang mau ngekill si Wuju. Waduh, bahaya ini. Dan diserang si Wuju dengan pedang komandan, tapi Wuju menghindar. Ia pun ditebas lagi dan menghindar lagi. Ia pun melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Ya, Wuju pun tidak tahu kenapa sesama monster tengkorak malah saling serang. Wuju pun bersiap dan tong, serangan komandan ditahan pakai tameng dan slash. Wuju berhasil menyerang si komandan. Wanjrit, udah bisa nyerang ini. Kemajuan ini si Wuju. Ya, si komandan pun kembali berlari ke arah Wuju dan tong. Ia ditahan serangannya dengan tameng dan slash. Diserang lagi. Wadidaw, tambah OP ini si Wuju. Ia berhasil menyerang komandan sampai jatuh dari kudanya. Akan tetapi si komandan bangun. Ia tampak marah karena batok kelapanya hancur gara-gara si Wuju. Tak hanya itu, ternyata tangannya juga buntung satu gara-gara si Wuju. Wadidaw, ia mau ngamuk ini. Komandannya mau ngamuk nih. Komandan tengkorak pun maju dengan jurus pedangnya dan wush, ia melompat dengan penuh amarah. Melihat itu, Wuju langsung mengambil helm yang jatuh dari kepala komandan dan tong. Serangan si komandan mengenai kepala Wuju. Untungnya Wuju sudah memakai helm, jadi aman, safe. Tapi si Wuju terpental karena serangan itu dan ia jadi ketakutan. Si komandan jadi tambah kesal. Ia langsung mau menebas si Wuju. Akan tetapi buar,
si komandan ditabrak kuda. Wadidaw, kudanya nabrak sampai hancur lebur. Kudanya OP bener ini dah, kuda skeleton. Dan ternyata si kuda nurut sama si pengguna helm dan twing, naik level 3. Wadidaw, Wuju naik level. Wuju pun membuka status widownya. Sekarang status widownya jadi banyak perubahan setelah menggunakan helm itu. Namanya adalah Komando Helm. Ia meningkatkan semua statusnya Wuju. Bahkan si helm memberikan skill, yaitu perisai cermin, memotong, dan kesakitan. Dan fungsi lain dari helm komando ini adalah dapat memberi komando kepada monster skeleton yang levelnya lebih rendah dari pengguna. Wah, mantep banget dah ini. Ini helmnya ternyata yang OP ini. Mantap jiwa, dapat helm OP lumayan. Dan ya, sekarang saatnya keluar dari labirin dan menjadi penguasa dunia. Hurra! Menjadi raja iblis kayaknya ini si Wuju. Wadidaw! Ia sangat senang sekali sampai-sampai berpose itu ya. Walah 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 walah. Dan ya, scene pun berpindah. Di suatu hutan di tengah malam ada banyak skeleton yang bermunculan, dan di situ ada Orc Lord yang sedang makan. Sepertinya dia baru mukbang manusia gitu ya. Wadidaw, monster di sini ganas-ganas ya. Manusia di mukbang gitu loh. Kemudian terlihat di situ ya dari kejauhan ada pasukan skeleton yang mendekat, dan pasukan itu menyerang Orc Lord secara bersamaan, yang kemudian Wuju datang dan slash. Ditebas si Orc sampai KO itu ya. Itu kepalanya sampai lempas. Wanjrit, keren banget ini. Langsung dah si Wuju naik menjadi level 5. Widih, jadi tambah OP nih si Wuju. Sekarang sudah jadi komandan tengkorak. Mantap dah, OP bener ini tengkorak. Kemudian dari kejauhan ada manusia berteriak, dan ternyata ada satu manusia yang sedang dikepung sama goblin. Tiba-tiba Wuju panik. Ia merasa jiwa manusianya bergejolak. Ia jadi merasa iba, soalnya si manusia cupu banget. Ia malah menggoyang-goyang pedangnya tanpa mengeluarkan skill apapun, cuma digoyang-goyang. Wadidaw, goblok banget dah ini manusia. Kemudian komandan Wuju mendekat. Ia langsung menggunakan skillnya dan slash, thunder slash. Wush, wanjrit, skillnya OP bener. Itu goblinnya disapu habis. Si manusia sampai bengong, nggak bisa berkata-kata, dan jelep. Si manusia ketakutan ketika melihat ada warrior yang menusuk goblin, dan ternyata itu bukan warrior, itu tengkorak. Itu monster tengkorak, cuk. Si manusia malah ketakutan setengah mati, langsung menjauh dari komandan tengkorak Wuju. Menjauh, cuk, menjauh, jangan mendekat. Yo, tolong jangan mendekat, ucap si manusia. Ya, Wuju pun shock berat karena ia sudah menolong malah dianggap monster. Ya, dia kan emang monster ya, gimana sih? Tapi si Wuju akhirnya menggunakan sandi Morse untuk berkomunikasi, dan si manusia pun paham sandi Morse-nya itu ya yang dibuat si Wuju. Ya, si manusia pun jadi tenang. Ia tidak menganggap tengkorak ini berbahaya. Ya, Wuju pun jadi senang dengan manusia ini karena ia memahami ucapannya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan di dalam labirin, hidup sebagai monster, sekarang ia bisa bersosialisasi layaknya manusia. Ya, mantap dah, walaupun dia juga monster sih. Tapi paling tidak, dia bisa berkomunikasi. Kemudian Wuju memperkenalkan diri kalau dirinya adalah komandan tengkorak Wuju. Dan si manusia memperkenalkan dirinya, dia adalah Yuni Steinbolt. Dipanggil Yuni, ia adalah warrior dari kerajaan Steinbolt. Tapi dirinya saat ini dibuang karena terlalu lemah. Sekarang ia kesasar. Saat ini ia cuma ingin pulang, tapi nggak tahu jalan pulang. Soalnya ia dibuang sama pasukannya karena terlalu cupu. Waduh, gimana ini si cupu malah dibuang sama pasukan. Ya, Wuju pun tidak akan membiarkan bocah ini ya, bocah yang lemah ini ya, pergi sendirian, bisa-bisa modar ini. Ia pun akan menemani Yuni, tapi kalau dibawa pulang, ia sendiri kagak tahu
kerajaan Steinbolt itu ada di mana. Ya, jalannya aja dia nggak tahu, sampai sekarang aja dia cuma mondar-mandir nggak jelas. Ya bodoh amat lah, mending diajak bertualang aja. Tapi tiba-tiba Yuni menunjukkan muka memelas. Ia memohon kepada si komandan tengkorak untuk membawanya pulang ke rumahnya. Ia memohon dengan itu ya, dengan mata kucing imutnya. Wanjrit, malah imut-imut. Gak kuat dah itu si Wuju melihatnya. Soalnya dia kan wibu sejati ya. Sampai-sampai itu ya Wuju jadi kesilauan. Wanjrit, bener-bener jiwa wibu ini. Dan ya oke, aku akan mengantarmu Yuni. Aku akan mengantarmu ke rumahmu. Tapi pertama kita cari jalan dulu. Soalnya cari petunjuk itu ya, petunjuk arah jalan ke kerajaan Steinbolt. Cari info dulu. Soalnya saya juga tidak tahu jalannya ke arah mana, ucap tengkorak Wuju. Kemudian kuda Wuju dipanggil. Kuda Wuju pun melihat tuannya itu ya, tapi di sampingnya itu ada manusia yang OP. Itu aura pahlawan. Si kuda pun auto kincep itu ya, ia ketakutan dan langsung pergi. Wadidaw, malah ninggalin Wuju sendirian. Woi, kenapa lu pergi cuk? Mau kemana? Teriak Wuju. Walah, ternyata kudanya merasakan aura dari Yuni yang seorang pahlawan. Ternyata dia itu. Walah, nggak tahu juga nih si tengkorak Wuju. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini Wuju dan pasukan skeleton sedang berjalan keluar dari hutan para monster. Ia mau keluar dari situ dan menyusuri jalan supaya ia tahu ada petunjuk atau info gitu ya tentang kerajaan Steinbolt, yang mana di situ ada rumahnya Yuni gitu ya. Dan ia berjalan dengan santai bersama para prajurit tengkorak. Dan wush, ketemu, teriak Wuju. Ternyata si Wuju melihat ada petunjuk jalan itu ya. Dia sangat senang karena dapat mengantar Yuni sesuai dengan arah yang tepat. Wanjit, ada petunjuk. Setelah dilihat, Wuju agak kaget karena tulisannya memang benar. Tapi ia menoleh ke arah Yuni dengan tatapan jengkel. Dan itu membuat Yuni ketakutan, yang kemudian kampret, arahnya kebalik. Kita salah arah cuk, lawan arah ini kita. Pasukan kembali ke hutan para monster, teriak Wuju sambil melaju kencang. Wadidaw, malah dari tadi ternyata arahnya kebalik. Walah, nggak ada Google Maps ya. Ya, sambil melaju, Wuju pun minta maaf kepada Yuni. Ia malah salah arah, malah ia berjalan berlawanan arah menuju kerajaan Steinbolt. Ia benar-benar nggak tahu arah soalnya. Tapi setelah melihat petunjuk tadi, ia jadi tahu arahnya ke kerajaan Steinbolt. Ya, kerajaan Steinbolt itu ada di sisi satunya ya, di sisi jalan hutan para monster. Setelah melewati hutan para monster, nanti ada kerajaan Steinbolt. Kita harus melewati hutan para monster dulu, baru sampai ke kerajaan Steinbolt. Ya, Yuni pun hanya bisa pasrah diberitahu komandan tengkorak. Ia mempercayakan semuanya kepada komandan tengkorak. Tapi tiba-tiba Wuju menyuruh pasukannya untuk berhenti, dan ia menyuruh beberapa skeleton untuk mengepung monster yang sedang tidur itu ya. Wanjit, ada monster, dan itu adalah monster tulang naga. Wadidaw, gede banget cuk. Wuju pun mengamati pasukan dan mereka bersiap untuk pertempuran. Dan hurra, setelah dikepung para skeleton, si naga tulang sadar kalau dirinya mau disergap. Ia pun bangun dengan penuh amarah. Wuju jadi panik, kenapa naganya malah bangun? Wanjrit, malah jadi bahaya ini mah. Kemudian naganya mengeluarkan skill, yaitu duri ke arah Wuju dan pasukannya, dan beberapa pasukan tengkorak terkena serangan dari naga, dan salah satu dari durinya ada yang melewati Wuju, dan itu mengarah ke Yuni. Waduh, Yuni, kau harus menghindar, teriak Wuju. Bukannya menghindar, si Yuni malah ketakutan dan ia menunduk sambil ketakutan. Beruntungnya ketika ia menunduk, durinya tidak mengenainya. Wanjrit, nih bocah beruntung amat dah, ucap Wuju. Tapi melihat Yuni mau menangis, tengkorak Wuju jadi ingin menolongnya. Tapi duri-duri naga bermunculan. Dan itu ya, Yuni ketakutan lagi dan mematung, kemudian jatuh, kemudian merangkak, dan
duri-durinya semuanya nggak ada yang kena si Yuni. Wanjrit, bener-bener beruntung kau Yuni, ucap si Wuju sambil melongo. Kemudian naga skeleton meraung, ia akan melawan pengganggu tidur siangnya. Komandan Wuju langsung bersiap dan wush, ia langsung melangkah maju ke arah naga tulang dan twing 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 twing. Wuju menyerang, tapi damage-nya cuman -1. Waduh, kuat bener ini si tulang naga. Atau itu ya, atau si Wuju masih terlalu lemah apa ya. Melihat itu, Yuni jadi termotivasi. Ia menganggap Komandan Tulang adalah prajurit pemberani. Walaupun lemah di hadapan naga, tapi ia tetap melawan. Dan Yuni termotivasi karena itu. Ia juga menemukan keberaniannya setelah melihat tengkorak Wuju. Komandan Tengkorak masih melawan. Ia masih memberikan damage. Walaupun masih -1, tapi ia tetap menyerang. Dan terlihat itu ya, tulang naga ekornya kegencet sama batu besar. Yuni pun akan menyerang bagian ekor itu ya, karena si naga tulang tidak melihatnya. Dan slash, -666. Waduh, damage-nya gede banget. Kena telak, si naga tulang langsung kesakitan kena serangan Yuni. Sangat-sangat menyakitkan. Itu si naga tulang sampai teriak-teriak itu. Naga tulang pun marah. Ia mau mengkill si cupu manusia yang telah menyerang ekornya. Akan tetapi kepala naga tulang dipentung dan -666 lagi. Wadidaw, sakit banget ini dah. Si tulang naga kesakitan. Yuni jadi percaya diri. Ia telah mencapai titik keberaniannya. Berkat Paman Tengkorak, aku jadi berani. Aku harus terus maju seperti Paman Tengkorak, ucap Yuni dengan penuh percaya diri. Dan sini kau tulang naga. Yuni langsung lari mau mengkill tulang naga. Tapi karena si naga takut itu ya, ia malah lari juga. Ia lari terbirit-birit sampai ekornya putus. Dan ia nggak tahu kalau di depannya itu ada jurang dan jatuh dah itu si tulang naga ke jurang. Goblok banget dah itu si tulang naga. Kenapa lu malah menjatuhkan diri di dalam jurang? Goblok. Ya, si tulang naga pun modar karena jatuh dari ketinggian. Karena ia kan nggak bisa terbang ya, ia kan tulang itu ya. Dan naik level karena naganya sudah modar, jatuh dari tebing. Jadi Wuju mendapatkan poin XP dan naik level. Wuju jadi bingung dengan apa yang ia lihat. Kenapa si naganya malah takut sama manusia cemen? Nih kenapa dah? Ucap Wuju sambil bingung sendiri. Hei bocah, sebenarnya kau ini siapa? Ucap Wuju dengan nada penasaran. Tapi ditanya seperti itu, Yuni malah memasang muka sedih. Ia tidak mau ditinggal sama Paman Tulang. Ia mau bertualang bersama Paman Tulang untuk pulang ke rumahnya. Ya, karena terlalu imut, di skip dulu dah pertanyaannya. Sekarang saatnya jalan ke arah selanjutnya. Yang penting dengan skill dan power yang OP milik Yuni, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Soalnya ia bisa memanfaatkannya. Dan saatnya memanfaatkan Yuni untuk pertempuran. Hahaha, ucap Wuju sambil nyengir. Dan scene pun berpindah. Sekarang Yuni dan Paman Tengkorak Wuju sampai di kota kematian. Sekarang Wuju sudah tahu kalau Yuni itu adalah pahlawan. Soalnya si kuda tengkorak memberitahu si Wuju. Wuju pun santai saja karena sekarang ia tidak terlalu memikirkan itu. Soalnya Yuni itu anak yang imut gitu ya. Setelah membaca peraturan kota kematian yang nggak ngotak itu soalnya kota ini sangat rasis sama pahlawan. Dan di kota ini nggak boleh itu tarung pakai senjata apapun. Dan beberapa peraturan lainnya yang isinya rasis semua sama pahlawan. Wuju pun jadi bingung, ini kota apaan dah?
Dan ketika memikirkan peraturan itu, ada monster aneh yang mirip anjing itu ya, tapi bentuknya kotak, sedang membawa tulang. Dan ketika monster itu menoleh dan melihat si Wuju, ia langsung kegirangan. Ia berlari ke arah Wuju. Ia melihat surga tulang. Wadidaw, malah surga tulang, cuk. Dan si monster kotak ini langsung menggigit kaki Wuju. Waduh, kaki tulangnya digigit sama anjing aneh ini. Wuju pun marah-marah. Woi, ini rasis sama tulang, cuk, teriak Wuju. Yasin pun berpindah di dalam kotak kematian. Setelah Wuju dan Yuni masuk ke dalam kota kematian, dia jadi paham kenapa tempat ini dinamai kota kematian. Soalnya penduduknya memang mayat hidup, dan ada zombie yang sedang berkeliaran. Suasananya benar-benar rusak. Dan itu ya banyak monster tulang, itu ya banyak monster zombie yang sudah nampak tulangnya itu. Kemudian Wuju dan Yuni masuk ke toko itu ya, ke toko mabuk-mabuk kayaknya itu. Dan di situ ada penjaga toko itu ya, yaitu Minotaur tulang. Yaelah, Minotaur zombie. Dan di situ ada gambar cermin itu ya, yang mengeluarkan gambar iklan. Wah, anjir, ada iklan itu ya, iklan minuman di dalam cermin. Apa-apaan ini dah, alat sihir mungkin ini, ucap Wuju sambil lihat-lihat cerminnya. Kemudian Yuni menjelaskan kalau di dunia ini memang ada benda sihir yang memproyeksikan rekaman video. Biasanya di cermin itu atau sejenisnya yang bisa memantulkan cahaya, itu bisa memutar video rekaman gitu ya. Dan ya, mendengar itu Wuju jadi paham kalau dunia ini memang ada ada video dalam cermin. Walah. Kemudian iklannya diganti. Itu ya, ada iklan quote dari Raja Iblis hari ini. Tidurlah yang nyenyak, dengan begitu kau akan mendapatkan kekuatan. Walah, kuat apaan ini dah? Kenapa disuruh tidur? Ini Raja Iblis kerjanya rebahan apa ya? Malah disuruh tidur. Tapi begitu melihat Raja Iblis, Wuju jadi teringat sesuatu. Itu Raja Iblis yang ia kalahkan di game labirin. Wanjrit, ternyata itu si Raja Iblis ya yang ia berkali-kali kalahkan. Wadidaw, ia jadi tahu ini. Wah, kesempatan, ia pun bisa menemuinya. Wuju penasaran, apa si Raja Iblis ini tahu tentang dirinya yang teresekai ke dunia ini. Apa ia bisa membantunya kembali ke bumi gitu ya. Kemudian Wuju bertanya kepada si Minotaur itu ya, si pelayan Minotaur itu, apa bisa menemui Raja Iblis dan di mana dan gimana ya lokasinya atau gimana cara menghubunginya gitu, ucap Wuju. Ya, kok bisa telepon di sana tuh, telepon aja tuh, jawab Minotaur sambil menunjuk telepon aneh itu yang berbentuk banteng. Wadidaw, banteng merah ini. Tinggal putar aja roda tengahnya itu, nanti juga nyambung ke Raja Iblis, ucap Minotaur. Ya, Wuju pun mendekati teleponnya dan memutar teleponnya, dan ternyata nyambung. Halo, orang yang kau telepon sedang sibuk, tolong tinggalkan pesan setelah bunyi bip, ucap si Raja Iblis yang itu ya melalui teleponnya itu. Woi wanjrit, kok ada di situ? Teleponnya nyambung bangke, ngapain sibuk? Teriak Wuju marah-marah. Soalnya itu ya dicuekin. Wanjrit bener dah ini Raja Iblis. Kemudian diperlihatkan Raja Iblis itu ya yang lagi santai-santai sama cewek itu ya. Wadidaw, malah rebahan sama cewek. Bella, tolong atasi ini, ucap Raja Iblis itu ya yang sambil rebahan itu. Dan itu yang ceweknya itu namanya Bella gitu ya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silahkan coba beberapa saat lagi, ucap Bella dengan sopan. Mendengar kekonyolan Raja Iblis, Wuju jadi marah. Ia pun membanting telepon dan berteriak, bangke, Raja Iblis goblok. Dan ya, bersambung sampai sini dulu ya bos-bos semuanya. Ini cerita baru dan ceritanya cuman sampai sini dulu ya. Nanti saya akan ceritakan lagi, tapi nunggu update lagi ya, karena ini ceritanya sudah mentok. Karena ini benar-benar saya baru melihat komik ini nih, komiknya lumayan menarik sih, tapi ya nanti Anda sendiri yang menilai ini menarik atau tidak. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Saya Wibu. Dan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam cus.